Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pelajaran penting untuk seluruh umat. Muqaddimah. Segala puji milik Allah Azza wa Jal, Tuhan semesta alam, kemenangan terakhir untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat, salam kepada hamba dan rasulnya Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan segenap sahabat beliau. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa penjelasan singkat tentang beberapa hal yang wajib diketahui oleh masyarakat umum tentang dinul Islam yang diberikan judul beberapa pelajaran penting untuk seluruh umat. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai amal saleh, sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Beberapa pelajaran penting untuk seluruh umat. Pelajaran pertama, surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang lainnya. Mengajarkan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya, mulai dari surat Al-Zalzalah hingga surat An-Nas, talqin seorang guru yang mencontohkan kepada murid bacaannya, memperbaiki bacaan muridnya, menghafal dan menjelaskan apa yang wajib dipahami. Pelajaran kedua, rukun Islam. Penjelasan tentang 5 rukun Islam. Rukun pertama dan yang terbesar adalah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan tentang kalimat ini serta syarat la ilaha illallah sebagai berikut. La ilaha, tiada ilah. Maknanya meniadakan seluruh yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Illallah, yaitu menetapkan ibadah untuk Allah semata, tiada sekutu baginya. Syarat-syarat persaksian la ilaha illallah ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang tidak dicampuri dengan kejahilan atau kebodohan. Yang kedua, keyakinan yang tidak dicampuri dengan keraguan. Yang ketiga, ikhlas yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Yang keempat, kejujuran yang tidak dicampuri dengan dusta. Yang kelima, kecintaan yang tidak dicampuri dengan kebencian. Yang keenam, ketaatan yang tidak dicampuri dengan pembangkangan. Yang ketujuh, penerimaan yang tidak dicampuri dengan penolakan. Yang kedelapan, pengingkaran terhadap seluruh sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Syarat-syarat di atas dihimpun dalam 2 bait syair di bawah ini. Ilmun yaqinun ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Ilmu, keyakinan, dan ikhlas serta kejujuranmu bersama cinta dan taat serta menerimanya. Ditambah syarat yang ke-8 adalah pengingkaranmu terhadap segala sesuatu yang dipertuhankan selain Dia. Dan penjelasan tentang arti persaksian bahwa sesungguhnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah serta konsekuensinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercayai seluruh yang beliau kabarkan. Yang kedua, mentaati seluruh yang beliau perintahkan. Yang ketiga, menjauhi seluruh yang beliau larang dan cegah. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh dirinya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, hendaklah sang guru menjelaskan kepada muridnya rukun Islam yang lainnya. Setelah 2 kalimat syahadat tadi, yaitu salat, zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji ke Baitullah Ka'bah bagi orang yang mampu. Pelajaran ketiga, rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitabnya. Yang keempat, beriman kepada para rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, beriman kepada takdir Allah Azza wa Jal yang baik ataupun yang buruk. Pelajaran keempat, pembagian tauhid dan kesyirikan. Tauhid itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma dan sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah ialah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, pengatur segala sesuatu, tidak ada sekutu baginya. Tauhid uluhiyah adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah, tiada sekutu baginya. Ialah hakikat makna la ilaha illallah, yang berarti tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seluruh bentuk ibadah seperti salat, puasa dan lain-lainnya
wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Yang ketiga, tauhid asma dan sifat ialah percaya kepada seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, lalu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu hanya untuk Allah saja, dalam bentuk yang sesuai dan layak baginya, tanpa ada perubahan, tanpa ta'til, ditiadakan, tanpa ditakyif, dibagaimanakan, dan tanpa ditamsil, penyerupaan, sebagaimana bentuk aplikasi dari firman Allah Azza wa Jal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengan dirinya. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagian ulama membagi tauhid hanya menjadi dua bagian, yaitu tauhid uluhiyah dan rububiyah saja. Sedangkan tauhid asma dan sifat dimasukkan ke dalam tauhid rububiyah. Sebenarnya tidak ada perselisihan dalam masalah ini, karena tujuan dari kedua macam pembagian itu sudah jelas. Pembagian kesyirikan. Syirik itu terbagi kepada tiga bagian, yaitu syirik akbar, yang besar, yang kedua syirik asghar, yang kecil, yang ketiga syirik khafi, yang tersembunyi. Adapun syirik akbar berakibat gugurnya seluruh amalan dan menyebabkan kekal di dalam api neraka bagi yang meninggal dalam keadaan demikian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Artinya seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Ma kana lil musyrikina ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri masih kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Orang yang meninggal dunia sedang ia masih melakukan syirik besar, tidak akan diampuni dan diharamkan baginya surga. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempat ia adalah neraka, dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong satupun. Di antara bentuk syirik akbar ini ialah berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal, kepada berhala-berhala, memohon pertolongan kepada mereka, menyembelih untuk mereka, dan lain sebagainya. Adapun syirik asghar, yaitu syirik kecil, ialah perbuatan yang ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai syirik, akan tetapi tidak termasuk dalam kategori syirik akbar. Misalnya riya dalam beramal, bersumpah dengan selain Allah, mengucapkan Masya Allah, wa sya'a fulan, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan, dan lain sebagainya. Berdasarkan sabda-sabda Rasulullah SAW berikut ini, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka beliau ditanya tentang syirik kecil tersebut, kemudian beliau menjawab, yaitu riya. Man halafa bi syai'in dunallahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Jangan kalian katakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh si fulan, namun katakanlah apa yang dikehendaki oleh Allah kemudian dikehendaki oleh si fulan. Syirik kecil ini tidak mengeluarkan dari Islam, tidak pula berakibat kekal di dalam api neraka, hanya saja ia mengurangi kesempurnaan tauhid yang hakiki. Berikutnya syirik khafi. Dari dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul ilaihi.
Maukah kamu aku beritahukan apa yang paling aku takutkan menimpa kamu lebih daripada takut atasmu terhadap Al-Masih Ad-Dajjal? Maka para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu syirik khafi tersembunyi, yaitu seseorang berdiri untuk solat, lalu ia bagus-baguskan solatnya karena ia melihat ada orang yang sedang memperhatikannya. Syirik dibagi menjadi dua bagian, syirik besar atau syirik akbar, dan syirik asghar, syirik kecil. Sedangkan syirik khafi, ini dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari dua macam syirik tersebut. Syirik khafi dapat termasuk dalam syirik akbar, seperti orang munafik yang menyembunyikan iman mereka yang batil dan menampakkan keislamannya karena ria dan takut akan kemaslahatan diri mereka. Bisa juga syirik khafi masuk ke dalam syirik asghar seperti ria, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Mahmud bin Lubaid Al-Ansari yang lalu dan hadis Abu Sa'id di atas, dan hanya saja Allah yang dapat memberikan pertolongan. Pelajaran kelima, rukun ihsan. Rukun ihsan adalah bahwa Anda beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan Anda melihatnya. Tapi jika Anda tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat Anda. Pelajaran keenam, syarat-syarat solat. Syarat-syarat solat ada 9, yaitu Islam, akal, tamyiz, yaitu mampu membedakan antara baik dan yang buruk, tidak berhadas, menghilangkan najis, menutup aurat, tiba waktu, menghadap kiblat, dan niat. Pelajaran ketujuh, rukun-rukun solat. Rukun-rukun solat itu ada 14, yaitu yang pertama berdiri jika sanggup, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, yang keempat ruku', yang kelima i'tidal setelah ruku', yang keenam sujud atas 7 anggota tubuh, yang ketujuh bangkit dari sujud, yang kedelapan duduk antara 2 sujud, yang kesembilan tumakninah, tenang pada seluruh anggota kegiatan, yang kesepuluh tertib pada pelaksanaan rukun-rukunnya, yang ke-11 tasyahud akhir, yang 12 duduk pada tasyahud akhir, 13 bersolawat atas Nabi SAW, yang ke-14 2 kali salam. Pelajaran ke-8, hal-hal yang wajib dalam salat. Kewajiban-kewajiban salat ada 8, yaitu yang pertama seluruh ucapan takbir selain takbiratul ihram. Yang kedua ucapan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar yang memujinya, bagi imam dan munfarid, yaitu orang yang salat sendirian. Yang ketiga ucapan Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, milikmu segala pujian. Yang keempat ucapan Subhana Rabbil Azim, Maha suci Tuhan kami yang Maha Agung. Yang kelima ucapan Subhana Rabbil A'la, Maha suci Tuhan kami yang Maha Tinggi. Yang keenam ucapan Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku, dikala duduk di antara 2 sujud. Yang ketujuh tasyahud awal. Yang kedelapan duduk pada tasyahud awal. Pelajaran ke-9, bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud adalah sebagai berikut: At-tahiyyatu lillah, wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala penghormatan hanya milik Allah. Demikian pula seluruh keselamatan dan kebaikan, semoga keselamatan atasmu hai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkatnya, semoga keselamatan atas kami dan atas para hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad hamba dan utusannya. Kemudian setelah itu membaca salawat dan salam atas Nabi SAW sebagai berikut: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Dan berkahilah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Pada tasyahud akhir, ia membaca bacaan tasyahud di atas, kemudian menambahkan dengan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari azab neraka Jahannam dan siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Masih Ad-Dajjal. Sebab itu, ia memilih doa yang ia kehendaki.
Setelahnya, ia memilih doa yang ia kehendaki, terutama doa-doa yang ma'thur, yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti doa berikut: Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu, serta membaguskan ibadah untukmu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak berbuat dosa dan maksiat, sedangkan tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Oleh sebab itu, ampunilah aku dan ampunlah dari segalamu, berikan ampunan dari sisimu dan rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi penyayang. Adapun di tasyahud pertama, setelah membaca 2 syahadat, ia berdiri di rakaat ketiga dalam salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kalaupun ia teruskan dengan membaca solawat kepada Nabi SAW, maka itu lebih baik karena keumuman hadis-hadis dalam masalah ini. Kemudian ia berdiri untuk rakaat yang ketiga. Pelajaran yang ke-10, sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah salat antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, istiftah, yaitu membaca bacaan pembukaan setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Yang kedua, bersedekap, meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada pada saat berdiri, sebelum ruku dan sesudahnya. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan dengan jari-jari yang rapat, terbuka, terhulur, sepadan dengan kedua pundak atau kedua telinga pada saat takbir yang pertama, saat ruku, saat bangkit dari ruku, dan saat berdiri dari tasyahud awal ke tasyahud dan ke rakaat berikutnya. Yang keempat, membaca tasbih, yaitu bacaan ruku dan sujud lebih dari 1 kali. Yang kelima, membaca lanjutan dari bacaan Rabbana walakal hamd setelah bangkit dari ruku, dan membaca doa bermohon ampun kepada Allah lebih dari 1 kali pada saat duduk antara 2 sujud. Yang keenam, mengupayakan agar kepala selurus dengan punggung pada saat ruku. Yang ketujuh, mengupayakan agar kedua lengan berjauhan dengan kedua pinggang, perut berjauhan dengan kedua paha berjauhan dengan kedua betis pada saat sujud. Yang kedelapan, mengangkat kedua hasta atau siku dari tempat sujud ketika sujud. Yang kesembilan, duduk di antara atau di atas telapak kaki kiri yang dibaringkan dan menegakkan telapak kaki kanan ketika tasyahud awal dan ketika duduk di antara 2 sujud. Yang ke-10, duduk tawarruk pada tasyahud akhir di solat yang jumlah rakaatnya ada 4 atau solat yang 3 rakaat, dengan cara duduk di atas pinggul dan meletakkan kaki kiri di bawah kaki kanan, sedang telapak kaki kanan ditegakkan. Yang ke-11, berisyarat menunjuk dengan jari telunjuk kanan pada tasyahud awal dan akhir, mulai saat duduk sampai akhir tasyahud, dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut pada saat membaca doa. Yang ke-12, membaca solawat dan tabrik, doa memohon berkah untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau, untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya ketika tasyahud awal. Yang ke-13, membaca doa pada tasyahud akhir. Yang ke-14, membacanya dengan suara keras pada solat subuh, Jumat, solat 2 hari raya, solat istisqa minta hujan, dan pada 2 rakaat pertama dari solat maghrib dan isya. Yang ke-15, membaca dengan suara pelan pada solat zuhur, asar, pada rakaat ketiga solat maghrib, dan 2 rakaat terakhir solat isya. Yang ke-16, membaca ayat-ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah, dengan memperhatikannya juga bacaan-bacaan yang sunnah lainnya dalam solat, selain apa yang sudah disebutkan di atas. Sebagai misal adalah tambahan doa setelah membaca Rabbana walakal hamd ketika bangkit dari ruku sebagai bagi seorang imam, makmum, atau yang solat sendirian. Termasuk juga sunnah solat adalah meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dan menjarangkan jari tangan pada saat ruku. Perlu diperhatikan juga sunnah-sunnah solat yang bersumber dari Nabi SAW, selain yang telah kami sebutkan di atas, seperti misalnya membaca lanjutan-lanjutan dari doa Rabbana walakal hamd pada saat bangkit dari ruku bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian,
bacaan lanjutan tersebut merupakan bagian daripada sunnah. Termasuk pula sunnah salat meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dengan merenggangkan jari-jari tangan pada saat ruku. Pelajaran yang ke-9, hal-hal yang membatalkan salat. Hal-hal yang membatalkan salat ada 8, yaitu yang pertama berbicara dengan sengaja, sementara ia ingat dan tahu hukumnya. Adapun orang yang lupa dan tidak tahu hukumnya, maka salatnya tidak batal. Yang kedua tertawa, yang ketiga makan, yang keempat minum, yang kelima terbuka aurat, yang keenam menyimpang jauh dari arah kiblat, yang ketujuh banyak bergerak yang tidak perlu dan berturut-turut, yang kedelapan batal kesuciannya, yaitu batal wudu atau mandi junub. Pelajaran yang ke-12, syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu ada 10, yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz, yaitu membedakan antara baik dan yang buruk, yang keempat niat, yang kelima meneruskan niat dengan tidak berniat untuk menghentikannya sampai selesai wudunya, yang keenam hal yang mewajibkan wudu telah hilang, yang ketujuh istinja, yaitu bersuci dengan air, atau istijmar, bersuci dengan batu sebelum wudu, yang kedelapan air yang dipakai wudu suci dan mubah, yaitu halal lagi boleh dipakai berwudu, yang kesembilan menghilangkan penghalang sampainya air ke kulit, yang ke-10 tiba waktu salat bagi orang yang hadasnya terus-menerus karena sakit. Pelajaran ke-13, hal-hal yang wajib dan sunnah dalam wudu. Hal-hal yang wajib dalam wudu ada 6, yaitu yang pertama membasuh wajah, termasuk berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dan menyemburkan kembali. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga ke siku. Yang ketiga, mengusap seluruh kepala, termasuk kedua telinga. Yang keempat, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang kelima, tertib, yaitu berurutan. Yang keenam, mualah, yaitu langsung, tidak diselah-selahi dengan jarak waktu. Disunnahkan mengulangi sampai 3 kali ketika membasuh wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Demikian pula berkumur-kumur, menghirup air dengan hidung, dan menyemburkannya. Adapun mengusap kepala, maka tidak disunnahkan untuk diulangi, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Pelajaran ke-14, hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 6, yaitu yang pertama sesuatu yang keluar dari 2 jalan, dubur dan kemaluan. Yang kedua sesuatu najis yang banyak keluar dari tubuh. Yang ketiga hilang akal, tidak sadar disebabkan oleh tidur ataupun yang selainnya. Yang keempat menyentuh kemaluan ataupun dubur dengan telapak tangan tanpa ada pembatas. Yang kelima, makan daging onta. Yang keenam, riddah, yaitu keluar dari agama Islam. Semoga Allah melindungi kita dan seluruh kaum muslimin dari hal itu. Perhatian penting. Yang pertama, adapun memandikan jenazah, maka yang benar adalah tidak membatalkan wudu. Hal ini adalah pendapat kebanyakan para ulama karena tidak ada dalil yang menyatakan hal tersebut. Kecuali bila orang yang memandikan jenazah itu menyentuh kemaluan si mayit dengan tangannya tanpa pembatas, maka ia wajib berwudu. Dan yang wajib bagi orang yang memandikan jenazah adalah tidak menyentuh kemaluan si mayit, kecuali bila ada pembatas. Yang kedua, demikian pula halnya dengan menyentuh wanita, sama sekali tidak membatalkan wudu, baik yang bersentuhan tersebut diiringi dengan syahwat ataupun tidak, selama ia tidak mengeluarkan sesuatu yang membatalkan wudu seperti mazi atau mani. Hal ini adalah pendapat yang paling kuat dari 2 pendapat para ulama, karena Rasulullah SAW pernah mencium sebahagian istri-istri beliau, kemudian beliau langsung salat tanpa berwudu lagi. Sedangkan firman Allah Azza wa Jalla dalam 2 ayat di surah An-Nisa dan surah Al-Ma'idah yang mencantumkan nas sebagai berikut, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, adalah bermakna jima, yaitu bersetubuh, menurut pendapat kuat dari 2 pendapat para ulama. Ini adalah pendapat Ibnu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan sekelompok ulama salaf dan khalaf, dan akhirnya hanya Allah lah yang berkuasa memberikan petunjuk. Pelajaran ke-15, akhlak mulia. Anjuran untuk berakhlak dan akhlak yang dianjurkan atas setiap muslim adalah seperti: yang pertama, sifat jujur. Yang kedua, sifat amanah, bertanggung jawab. Yang ketiga, sifat afaf, menjaga kesucian. Yang keempat, sifat malu. Yang kelima, sifat berani. Yang keenam, sifat dermawan. Yang ketujuh, sifat menepati janji. Yang kedelapan, menjauhi seluruh yang diharamkan oleh Allah. Yang kesembilan, berlaku baik dengan tetangga.
Yang ke-10, membantu orang yang memerlukan bantuan sesuai dengan kemampuan. Dan beberapa akhlak lainnya yang dijelaskan dan diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Pelajaran ke-16, adab-adab Islam. Anjuran untuk menerapkan adab-adab sopan santun dalam Islam ada sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, muka berseri. Yang ketiga, makan dan minum dengan tangan kanan. Yang keempat, membaca basmalah saat mulai makan atau minum. Yang kelima, membaca hamdalah saat selesai makan atau minum. Yang keenam, mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Yang ketujuh, menjawab orang bersin jika ia mengucapkan alhamdulillah dengan ucapan yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Yang kedelapan, memperhatikan adab-adab yang diperintahkan pada saat masuk dan keluar masjid, masuk dan keluar rumah, berpergian dalam perjalanan, dengan kedua orang tua, dengan karib kerabat tetangga, dengan orang-orang yang lebih tua usianya, dengan orang-orang yang lebih muda, mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan kelahiran anak baru, mengucapkan selamat dan mendoakan keberkahan kepada orang yang menikah, menyatakan belasungkawa terhadap orang yang mendapatkan musibah, saat berpakaian, membuka pakaian, dan beralas kaki. Pelajaran ke-17, waspada terhadap syirik dan maksiat. Di antara bentuk-bentuk maksiat yang harus diwaspadahi adalah yang pertama, 7 perbuatan dosa yang membinasakan, yaitu berbuat syirik, melakukan sihir, membunuh nyawa orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh wanita mukminah yang suci berbuat zina. Yang kedua, durhaka terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahim dengan para kerabat. Yang keempat, menjadi saksi palsu. Yang kelima, mengucapkan sumpah dusta. Yang keenam, mengganggu, menyakiti tetangga. Yang ketujuh, berbuat zalim terhadap orang lain dengan menumpahkan darah, mengambil harta, dan merusak kehormatannya. Yang kedelapan, minum minuman yang memabukkan. Yang kesembilan, berjudi. Yang ke-10, menggunjing orang lain. Yang ke-11, mengadu domba, menyebarkan permusuhan, dan dosa-dosa lainnya yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran ke-18, penyelenggaraan jenazah dan tata cara sholat jenazah. Penjelasan tentang tata cara penyelenggaraan dan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, disyariatkan talqin, yaitu mengajarkan ucapan la ilaha illallah kepada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan orang yang meninggal dunia dalam hadis ini ialah orang yang sedang sakaratul maut, yaitu orang yang terlihat darinya tanda-tanda kematian. Yang kedua, jika telah diyakini kematian orang tersebut, maka kedua matanya dipejamkan, ditutup, sebab ada sunnah yang mengajarkan hal itu. Yang ketiga, wajib hukumnya memandikan mayit muslim kecuali bila ia syahid mati di medan perang. Maka ia tidak dimandikan dan tidak disolati, tapi langsung dimakamkan dengan pakaiannya. Karena Nabi SAW tidak memandikan dan tidak mensolati orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud. Yang keempat, tata cara memandikan mayit. Yang pertama, aurat mayit ditutup, lalu tubuhnya diangkat sedikit. Kedua, tekan perutnya secara perlahan agar keluar kotorannya. Yang ketiga, orang yang memandikan mayit tersebut membalut telapak tangannya dengan sepotong kain atau sejenisnya lalu membersihkan kotorannya. Yang keempat, membasuh anggota tubuh mayit sebagaimana wuduk untuk salat. Yang kelima, membasuh kepala dan jenggotnya dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya. Yang keenam, membasuh bagian tubuh sebelah kanan lalu sebelah kiri. Ulangi basuhan itu untuk kedua kalinya, lalu ketiga kalinya. Setiap basuhan hendaklah menekan perutnya. Yang ketujuh, bila ada kotoran yang keluar darinya, hendaklah dibersihkan lalu ditutup dengan kapas dan sejenisnya. Bila masih terus keluar, tutuplah dengan tanah liat, panas, atau dengan peralatan kedokteran modern seperti plaster atau yang lainnya. Yang kedelapan, setelah itu, ulangi wuduknya. Yang kesembilan, bila ia belum bersih dengan dibasuh 3 kali, ditambah lagi sampai 5 kali atau sampai 7 kali. Kemudian badannya dibasuh dengan handuk. Yang ke-10, hendaklah ia diberi minyak wangi pada lipatan-lipatan tubuhnya dan anggota sujudnya. Dan jika seluruh badannya diberi minyak wangi, maka itu lebih baik. Yang ke-11, kain kafannya diasapi dengan asap kayu wewangian. Yang ke-12,
Jika kumis dan kukunya terlalu panjang, hendaklah dipotong. Namun jika tidak, itu pun tidak apa-apa. Yang ke-13, rambutnya tidak usah disisir. Bulu komalonya pun tidak usah dicukur. Tidak pula dikhitan kalau sekiranya dia belum dikhitan, karena tidak ada dalil yang menyatakan demikian. Yang ke-14, bila main itu perempuan, rambutnya diikat 3 dan diulurkan ke belakang. Kelima, tata cara mengkafani mayit ada sebagai berikut. Yang pertama, yang terbaik pada kain kafan pria adalah 3 lapis. Tidak ada di antaranya baju ataupun sorban. Tidak sebagaimana yang telah dilakukan kepada Rasulullah SAW yang dipakaikan baju dan sorbannya. Yang kedua, jika ia dikafankan dengan baju dan sarung, kemudian dibalut dengan kain 1 lapis, maka itu tidak apa-apa. Yang ketiga, bagi jenazah wanita, ia dikafani dengan 5 kain, baju, kerudung, sarung, lalu dibalut dengan 2 lapis kain. Yang keempat, bagi jenazah anak-anak putra, ia dikafani dengan 1 lapis kain sampai 3 kain. Sedangkan anak-anak perempuan, ia dikafani dengan 1 baju dan 2 lapis kain. Yang kelima, yang wajib pada setiap kain kafan mayit, 1 kain yang menutupi seluruh tubuhnya, dan selebihnya adalah sunnah. Yang keenam, jika mayit itu wafat dalam keadaan muhrim, yaitu sedang memakai pakaian ihram dalam beribadah haji atau umrah, maka ia dimandikan dengan air dan daun bidara, lalu dikafankan dengan kain ihramnya, sarung dan selendangnya atau yang lainnya. Wajah dan kepalanya tidak ditutup, tidak pula diberi minyak wangi, karena ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. 7. Jika mayit itu wanita yang sedang ihram, maka ia dikafani sebagaimana mayit wanita lainnya, tapi ia tidak diberi minyak wangi dan mukanya tidak ditutup dengan cadar, tidak pula memakai kaos tangan, namun hanya ditutup dengan kain kafan, sebagaimana kafan mayit wanita lainnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian, perkara yang keenam, yang paling berhak menyelenggarakan jenazah adalah, yang pertama, yang paling berhak memandikan, mensolati, dan menguburkan mayit pria adalah orang yang menerima wasiat untuk itu. Lalu bapaknya, kakeknya, kemudian yang terdekat dari karib kerabat pria. Yang kedua, yang paling berhak memandikan mayit wanita adalah seorang wanita yang telah menerima wasiat untuk itu, kemudian ibunya, neneknya, lalu yang terdekat dari karib kerabat wanita tersebut. Yang ketiga, bagi suami istri boleh memandikan pasangan yang meninggal, karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dimandikan oleh istrinya. Demikian juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memandikan istri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketujuh, tata cara salat jenazah adalah dengan 4 kali takbir. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah takbir pertama, membaca surah Al-Fatihah. Jika membaca surat yang pendek atau 1 atau 2 ayat setelahnya, maka itu lebih baik. Berdasarkan hadis sahih riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menerangkan hal tersebut. Yang kedua, kemudian takbir yang kedua, lalu ia membaca selawat seperti selawat di atas dalam tasyahud. Yang ketiga, berikut takbir yang ketiga dengan membaca doa di bawah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffihi 'ala al-iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa usilhu bil ma'i wa salji wal barad wa naqqihi min al-khataaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adhabil qabri wa adhaban nar wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dah. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan orang yang mati di antara kami, dan yang hadir dan yang tidak hadir, yang anak-anak ataupun yang dewasa, yang pria ataupun yang perempuan. Ya Allah, siapapun yang Engkau hidupkan kami, maka hidupkanlah kami dalam keadaan keislaman, dan siapa yang Engkau wafatkan kami, wafatkanlah di atas keimanan. Ya Allah, ampunkanlah ia, rahmati dan peliharalah, maafkan ia, muliakan tempat tinggalnya, luaskan tempat masuknya, basuhlah ia dengan air, es dan salju, sucikan ia dari dosa-dosa sebagaimana disucikan kain putih dari kotoran. Gantilah tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik dari sebelumnya, dan gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik dari sebelumnya. Masukkanlah ia ke dalam surga, peliharalah ia dari siksa kubur dan siksa neraka, luaskanlah baginya
di dalam kubur dan berilah cahaya di dalamnya. Ya Allah, janganlah Engkau menahan pahalanya untuk kami dan jangan pula Engkau menyesatkan kami sepeninggalnya. Kemudian yang keempat, setelah itu takbir yang keempat. Kemudian yang kelima, lalu salam sekali ke kanan. Disunnahkan mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Jika di jenazahnya perempuan, maka doanya adalah Allahumma ighfir laha dan seterusnya, merubah kata ganti dengan orang ketiga. Bila jenazahnya 2 orang, maka doanya Allahumma ighfir lahuma dan seterusnya. Bila jenazahnya lebih daripada 2 orang, maka doanya adalah Allahumma ighfir lahum dan seterusnya, yaitu mengganti kata ganti orang ketiga. Jika jenazahnya anak-anak, maka doa untuknya dirubah dengan doa berikut. Allahumma ja'alhu faratan wa dhukran liwalidayhi wa syafi'an mujaba. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma wa alhiqhu bisalihi salafil mu'minin waj'alhu fi kafarati Ibrahim alaihi salam alaihi salatu wassalam waqihi birahmatika adzabal jahim. Ya Allah, jadikan ia anak yang mendahului dan tabungan bagi kedua orang tuanya serta pemberian syafaat yang dikabulkan. Ya Allah, berkatlah dengan timbangannya kedua orang tuanya dan besarkanlah dengan balasan keduanya serta ikutkanlah ia dengan orang-orang yang saleh terdahulu dari kaum mukminin. Jadikanlah ia dalam tanggungan urusan Ibrahim alaihissalam dan peliharalah ia dengan rahmatmu dari siksa neraka jahanam. Menurut sunnah, imam berdiri selurus dengan kepala jenazah pria dan selurus dengan bagian tengah jenazah wanita. Dan jika jenazahnya banyak, maka yang terdekat dengan imam adalah jenazah pria dan yang terdekat ke arah kiblat adalah jenazah wanita. Jika di antara jenazah-jenazah itu ada jenazah anak-anak, maka jenazah anak putra lebih dekat dengan imam daripada jenazah anak perempuan. Kemudian jenazah wanita itu lalu jenazah putri-putrinya. Kemudian kepala jenazah anak putra selurus dengan kepala jenazah pria dewasa. Bagian tangan atau bagian tengah jenazah wanita selurus pula dengan kepala jenazah pria. Dan kepala jenazah anak putri didekatkan ke kepala jenazah wanita dewasa sampai bagian tengah jenazah anak putri tersebut seluruh atau selurus dengan kepala jenazah pria dewasa. Seluruh makmum pada solat jenazah berdiri di belakang imam, kecuali jika ada satu orang yang tidak mendapatkan tempat di belakang imam, maka ia berdiri di sebelah kanan imam. Kedelapan, tata cara pemakaman jenazah. Yang pertama, disyariatkan untuk memperdalam galian kubur hingga pinggang laki-laki saat berdiri. Yang kedua, dibuat lahat ke arah kiblat. Yang ketiga, mayat diletakkan di dalam lahat berbaring atas sisi kanannya. Yang keempat, tali ikatan kafan dilepas, tidak diambil tapi dibiarkan pada tempatnya. Yang kelima, kapan yang menutupi wajah mayat tidak dibuka, baik pria ataupun wanita. Kemudian yang keenam, kemudian lahat itu ditutup dengan labin atau tanah liat kering yang tercetak sejenis batu merah yang besar, lalu dipoles dengan tanah basah agar penutup lahat itu kuat dan tanah tidak masuk ke dalamnya. Jika tidak ada labin, maka dengan penutup lainnya seperti batu atau kayu yang dapat menghalangi masuknya tanah ke dalam lahat. Kubur itu kemudian ditimbun dengan tanah. Saat itu disunnahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama dan atas agama Rasulullah SAW, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah SAW. Yang ketujuh, timbunan kubur ditinggikan sejengkal, diletakkan di atasnya batu-batu kecil jika tidak ada, atau jika sudah dilakukan yang demikian lalu disiram dengan air. Yang kedelapan, disyariatkan bagi pengantar jenazah untuk berdiri di dekat kubur dan mendoakan mayit, karena Rasulullah SAW jika telah selesai pemakaman jenazah, beliau berdiri lalu bersabda, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al." Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu dan mintalah untuknya keteguhan hujah karena sekarang ia sedang ditanya. Kesembilan, solat jenazah di kubur. Orang yang belum mensolati si mayit disyariatkan untuk mensolatinya di dekat kubur, karena Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu selama penguburannya belum lewat dari 1 bulan. Jika penguburan telah lebih daripada 1 bulan, maka tidak disyariatkan lagi untuk mensolatkannya di dekat kuburnya, karena tidak diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau solat di kuburan yang lebih dari 1 bulan dari pengkuburannya. Yang ke-10, berkumpul dan membuat makanan karena kematian.
Tidak diperbolehkan bagi keluarga mayit untuk membuat makanan bagi orang banyak. Karena Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'ami ba'da ad-dafan minan niyahah." Adalah kami para sahabat menilai perkumpulan di rumah keluarga mayit dan membuat makanan untuk kumpul-kumpul setelah pemakaman termasuk niyahah, yaitu ratapan yang dilarang. Adapun membuat makanan untuk keluarga mayit sendiri atau untuk tamu-tamu mereka, maka itu boleh saja dan disyariatkan bagi para kerabat dan tetangganya untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dikala mendengarkan berita wafatnya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di Syam, beliau memerintahkan keluarga beliau untuk membuat makanan bagi keluarga Ja'far. Kemudian beliau bersabda, "Innahu atahum ma yushghiluhum." Sesungguhnya telah datang pada mereka, yaitu keluarga Ja'far, hal-hal yang membuat sibuk mereka, yaitu dengan kematian Ja'far. Dan dibolehkan bagi keluarga mayit untuk mengundang tetangga-tetangga atau selain mereka untuk makan bersama makanan yang dihadiahkan kepada mereka, dan tidak ada batasan waktu yang menentukan dalam masalah ini sepanjang pengetahuan kami dalam syariat agama ini. Ke-11 yaitu hukum berkabung. Tidak dibolehkan bagi wanita untuk berkabung atas kematian seorang lebih daripada 3 hari, kecuali jika yang meninggal itu suaminya, maka ia wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari. Namun jika ia hamil, maka masa berkabungnya sampai ia melahirkan berdasarkan ketetapan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Sedangkan bagi pria, ia tidak dibolehkan untuk berkabung atas seseorang, baik dari kerabat ataupun orang lain. Ke-12, hukum ziarah kubur. Disyariatkan bagi pria untuk berziarah kubur sewaktu-waktu untuk mendoakan ahli kubur dan memohonkan rahmat buat mereka serta mengingatkan kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematian. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zurul qubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah." Berziarahlah kamu ke perkuburan karena ia mengingatkan kamu dengan akhirat. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada para sahabat saat mereka menziarahi kubur agar mereka membaca, "Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin." Semoga keselamatan atasmu para penghuni tempat ini dari kaum mukminin dan muslimin. Dan jika Allah menghendaki, kami akan menyusul kamu. Kami memohon kepada Allah keselamatan buat kami dan kamu semuanya. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir dari kami. Adapun wanita, maka mereka tidak diperbolehkan berziarah kubur karena Rasulullah SAW melaknat wanita yang berziarah kubur. Juga karena dikhawatirkan dari ziarah mereka ini akan timbul fitnah dan sikap kurang sabar. Demikian pula, tidak diperbolehkan untuk kaum wanita mengantar jenazah ke perkuburan. Karena Rasulullah SAW juga melarang mereka melakukan hal tersebut. Sedangkan sholat jenazah di masjid atau di tanah lapang, maka dibolehkan kaum pria dan kaum wanita. Inilah akhir dari apa yang dapat kami himpun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan shalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan semua kaum muslimin.